Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 5 Juli bersama Budi. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan istirahat tadi malam untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini bertemakan jangan menyerah meski tak mudah. Rasanya kok pernah dengar ya? Ya, ini yang menjadi tema ibadah GKI Salatiga tanggal 27 Juni. Saya mulai dengan sharing pengalaman pada hari Sabtu sore 26 Juni yang lalu saat persiapan ibadah. Kami dari tim multimedia cukup syok karena alat multimedianya rusak. Padahal semuanya baik-baik saja saat terakhir dipakai. Dugaan kami terkena petir beberapa hari sebelumnya. Kami mencoba mencari solusi dan sepakat untuk menyewa alat live streaming untuk ibadah hari Minggu. Seorang rekan berkomentar, "Wah, ini kok cocok ya dengan tema ibadah besok. Jangan menyerah meski tak mudah." Dengan senyum kecut, kami mengiyakan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kehidupan yang sedang kita jalani sekarang? Mudah, biasa saja, atau bertambah sulit? Bagi beberapa orang, pandemi yang kita hadapi sekarang ini menjadi berkah bagi usahanya. Namun, sebaliknya jauh lebih banyak yang kena dampak negatifnya. Tantangan hidup sehari-hari lebih berat daripada sebelumnya. Sebagai contoh, yang pertama, kalau perlu saja baru boleh keluar rumah. Itu pun harus pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Rasanya lebih ribet, tidak bebas lagi. Ternyata virus yang akhir tahun 2019 itu masih jauh di Wuhan sana, sampai juga di Salatiga. Yang kedua, penghasilan bukannya naik, malah berkurang, karena dirumahkan atau pekerjaan yang sepi. Masih untung bukan di PHK, karena nyatanya terjadi gelombang PHK di banyak pabrik. Penghasilan tidak bertambah, malah masih harus menyiapkan dana untuk beli masker, vitamin, desinfektan, hand sanitizer, dan sebagainya. Pemerintah kita sudah menghabiskan energi dan dana yang besar, bukan untuk pembangunan, tapi untuk usaha penyelamatan. Yang ketiga, dulu sehabis ibadah di gereja, dapat ketemu saudara seiman, ngobrol dengan bebas di area tea time sambil menunggu anak-anak pulang dari sekolah minggu atau ibadah komisi remaja. Rasanya gereja begitu hidup. Tiba-tiba stop. Kita beribadah di rumah, di depan layar HP atau TV. Yang keempat, beberapa dari kita ada yang anggota keluarganya, tetangganya, kenalannya harus masuk ke rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri di rumah. Kita jadi kepikiran, susah hati dan khawatir. Bahkan, belum lama ini kita kehilangan beberapa saudara seiman dalam selang waktu yang singkat. Menghadapi tantangan hidup yang berat ini, kita diingatkan untuk tetap berpegang pada tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 62, ayat 6 sampai yang ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang menjadi tempat perlindungan yang kokoh di tengah kesulitan hidup yang sedang kita alami. Tuhan mau kita menceritakan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Tuhan mau mendengarkan semua keluh kesah kita. Tuhan dengan setia akan memberi penghiburan dan menolong kita kalau kita meminta kepadanya. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita yakin Tuhan mempedulikan kita dalam segala keadaan. Dan tanpa kita sangka, kadang-kadang Tuhan menolong kita melalui keluarga, teman, saudara seiman yang mengasihi dan menolong sehingga kita merasa lebih baik. Atau melalui sesama yang tidak kita kenal, tetapi dikirim Tuhan untuk menyatakan kehadiran dan pertolongannya pada waktunya. Apapun yang sedang saya dan saudara alami ketika berada dalam kesulitan hidup, meski tak mudah, jangan pernah menyerah. Bapak, Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami dalam menjalani hidup kami. Di dalam pergumulan kami masing-masing karena masalah keluarga, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, kehilangan pasangan hidup dan orang yang kami cintai. Ajarilah kami untuk senantiasa berharap dan beriman kepadamu ya Tuhan. Berilah kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam kami menjalani kehidupan ini dan mampukan kami untuk dapat menjadi saksi dan saluran berkat-Mu juga. Kiranya Roh Kudus membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Amin.